Yang mau ajakin M-Kiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 28 dan 29. Episode ini dimulai dari Rianti yang menghampiri Kenzo. Dia juga cerita soal fasilitas dirinya yang disita oleh Aditya. Aurel yang dengar jadi gak tega sama ibunya. Bahkan Kenzo juga memberikan Rianti uang. Di lain sisi, Sandra baru sadar kalau Kayla sudah pergi dari rumahnya. Sedangkan Kayla baru aja pindahan ke kontrakan barunya. Dan Kayla benar-benar menolak untuk kembali ke rumah Sandra. By the way, Miss Kiss jadi salfok sama Aurel yang dibuat baper sama Ivan. Dan masih aja ya, Sandra marah-marah sambil gak bisa ngapa-ngapain. Miss Kiss jadi sedih melihat perpisahan Mutiara dan keluarga Aditya. Walaupun Rianti malas dengan Mutiara. Pak, saya pamit ya Pak. Mutiara, saya mengucapkan terima kasih atas kinerja kamu di sini. Saya bakal kangen sama kopi dan nasi goreng buatan kamu. Kalau itu udah saya siapin buat pamitan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kamu dibalas sama Allah. Saya yakin setiap langkah kamu itu akan dijaga. Amin. Amin Rabbal Alamin. Saya boleh pelukan Pak? Karena Mutiara yang gak dijemput, makanya Kenzo jadi mengantarkannya. Tapi buat Rianti jadi kesal. Bahkan Rianti juga terpaksa memeluk Mutiara. Sampai-sampai Rianti juga mengeluarkan air mata. Gak hanya itu M-Kiss First, perpisahan Ipa dan Mutiara bikin Miss Kiss terharu. Tapi masih aja ya, Kenzo dan Mutiara berdebat kecil. Masih lama gak Mutiara? Saya naik ojol aja Mas. Dipesenin sama Bipa. Gak usah pesenin ojol Bi, Mutiara sama saya aja. Kan gajinya sama saya, jadi saya sekalian mengambil cash, ya. Iya Aden. Mas ribet banget sih Mas. Saya kan udah gak kerja sama Mas. Masih aja sih harus nurut kata-kata Mas. Kamu mau ikut atau nggak digaji sama saya? Iya Mas mau. Aduh, M-Kiss First, Kenzo dan Mutiara masih bikin Miss Kiss baper deh. Ya walaupun mereka masih gengsi sih soal perasaannya. Sampai-sampai berdebat kan.
Kenapa saya harus sedih? Astagfirullahaladzim Mas, ingat ya sejarah saya. Saya tuh ya baik banget sama Mas. Mas pernah saya bantuin tiap malam buat ganti aromaterapi. Siapa lagi kalau buat saya? Bakal makanan juga saya bawain terus Mas. Ke kantor jauh. Ingat, tapi emang saya harus sedih. Ini juga sih. Aurel yang mau pergi bersama Ivan membuat Rianti jadi kesal. Tapi Aurel tetap akan pergi bersama Ivan. Dan lagi-lagi Ivan masih mencari keberadaan Mutiara. Sedangkan Aditya jadi marah karena Rianti yang meremehkan orang lain. Bahkan Aditya lagi-lagi membandingkan Widuri depan Rianti. Dan kamu harus tahu, Rianti, Widuri itu dulu itu menemani aku tuh dari nol. Dia mengerti, bisa menghargai seseorang. Sedangkan kamu berbeda. Kepergian Mutiara membuat Aditya merindukannya. Bahkan Aditya mengkhawatirkan keadaan Mutiara. Tapi tiba-tiba aja kedatangan Rianti mengacaukan keadaannya. Yang jelas-jelas omongan Rianti membuat Aditya tambah marah kepadanya. Aduh, ini lagi-lagi deh Sandra menghubungi Kenzo. Karena ada suara Mutiara membuat Sandra jadi bete. Padahal Kenzo udah males banget sama omongan Sandra. Lagi-lagi nih M-Kiss First, Kenzo dan Mutiara sukanya berantem mulu. Padahal mereka aja sama-sama sedih. Lagian juga saya gak akan balik kok ke rumah Mas. Kecuali saya kangen banget sama masakan Ibu Ipa. Semoga kita nggak ketemu lagi ke depannya. Saya juga berharap kayak gitu. Semoga Mas gak mau ngejenguk saya ya tiba-tiba. Kebersamaan Aurel dan Ivan membuat semua orang membicarakannya. Tuh kan M-Kiss First, belum apa-apa aja Kenzo mengirimkan makanan untuk Mutiara dan Firman. Fix banget ya, mereka cuman gengsi aja. Gimana ya M-Kiss First? Miss Kiss khawatir melihat Mutiara bersama Firman di sana. Tapi Mutiara jadi curiga kan melihat foto masa kecilnya. Masa foto bayinya tidak memiliki tanda lahir di kakinya. Loh, kok
Di fotonya nggak ada tanda lahir kaki aku, Pak. Ini aku kan ada tanda lahir di kaki. Kenapa ya? Ivan masih aja nekat. Tanyain alamat rumah Mutiara kepada Ipa. Dia nggak tahu aja kalau Aurel curiga padanya. Apalagi Ivan yang menutupi sesuatu. Di lain sisi, Sandra lagi-lagi mengajak Kenzo untuk makan siang. Tapi tetap aja Kayla jadi menghindari. Apalagi karena ancaman-ancaman dari Sandra. MKiss first. Emosi Aditya tidak bisa dikontrol. Dia jadi marah besar kepada Gisel. Apalagi dia memikirkan informasi tentang Widuri. Karena detektifnya yang hilang gitu aja. Walaupun Kenzo bersama Sandra, dia tetap memikirkan keberadaan Mutiara. Dan Sandra juga memberikan baju couple sama mereka. Tapi tetap aja pikiran Kenzo hanya tertuju pada Mutiara. Gaswat nih MKiss first. Kenapa Firman seperti melakukan hal yang tidak-tidak ya? Miss Kiss takut kalau Mutiara dalam bahaya. Tapi karena kedatangan Mutiara, Firman jadi berbohong. Duh, Miss Kiss jadi khawatir deh. Saat Mutiara akan pergi belanja, dia jadi menolong laki-laki yang terkena serangan jantung. Sandra yang dihubungi sama papahnya membuat dia menghindar dari Kenzo. Sedangkan Kenzo nggak sengaja melihat Firman yang masuk ke tempat misterius. Firman yang tahu juga menggampangkannya. Miss Kiss benar-benar khawatir dengan keadaan Mutiara. Tapi sepertinya ada pengganggu yang mengikutimu. Maksudnya? Oh, ini anak orang kaya yang suka sama si Mutiara. Lo nggak segampang itu nyulik Mutiara ya? Mutiara berhasil membawa bapak-bapak yang terkena serangan jantung itu ke rumah sakit. Apalagi karena Mutiara yang menolak imbalannya. Ya ampun, benar-benar tega banget ya Ivan. Dia memanfaatkan Aurel untuk membayar roti yang dia ingin berikan untuk Mutiara. Tega banget ya akal-akalannya. Ternyata Ipa yang khawatir juga ingin mengirimkan Mutiara makanan. Makanya Kenzo akan mengantarkan makanan buatan Ipa. Ivan yang baru mengantarkan Aurel langsung membuat Aurel kaget karena informasi dari Ipa. Pas banget MKiss first, Kenzo datang bersama Ivan. Makanya tuh Kenzo jadi marah kepada Ivan yang datang ke rumah Mutiara. Apalagi kalau Ivan kayak memainkan Aurel. Tegang banget ya MKiss first. Jadi mau Mutiara, mau brownies. Lu jangan pernah mainin perasaannya Aurel. Apa sih lu? Lu tuh kayaknya belum ngerti juga ya. Kalau lu suka sama Aurel, lu jangan pernah deketin Mutiara, ngerti gak lu? Bro, gue cuma jemput temennya sama gue. Salahnya, lu tuh udah nembak adik gue, Ivan. Terus, kalau gue ditembak adik lu, yang udah jadian, masalah lu apa sih? Hah? Nggak boleh temenan sama orang lain? Sebentar. Lu sejak kapan jadian sama Aurel? Jawab pertanyaan gua. Ivan, Mas Kenzo. Kalian ngapain di sini? Masuk. Ayo, masuk ke dalam. Mari. Ya. Silakan. Aurel yang kepikiran soal omongan Ipah jadi harus berbohong sama Rianti. Tapi tiba-tiba aja Gisel menghubungi Rianti. Karena ada Aditya, Gisel juga harus berbohong. Melihat keadaan rumah Mutiara membuat Kenzo semakin khawatir. Aduh, MKiss first. Lagi-lagi Ivan dan Kenzo jadi berantem kan MKiss first. Nih, aku ada brownies buat kamu. Saya juga bawa makanan spesial dari Bipa. Gak apa-apa, ini dulu kan snack-snack juga gak apa-apa. Brownies dong. Cukup. Udah, ya, kenapa jadi malah begini sih? Kamu lebih suka yang mana? Pasti kamu lebih suka makanan saya kan? Bipa lah yang bikin.
makan bawaan saya kan. Masakan spesial dari kita. Brownies dong. Mas, minta tolong dong mas, itu. Saya ngambil ini tapi bukan karena Mas Kenzo ya. Saya ngambil ini karena emang saya kangen aja sama masakannya Bipa. Sama browniesnya aku nggak suka, Van. Kayaknya nanti aku kasih ke Bapak aja ya. Lu tuh harusnya nanya dulu Mutiara tuh suka sama makanan apa. Kurang pinter mainnya bro. Kayak lu tahu aja. Gara-gara informasi Kenzo membuat Aurel jadi tambah khawatir. Tapi Rianti malah mengajaknya untuk belanja. Untung aja Aurel tetap pergi ke rumah Mutiara. Masih aja kiss first, Kenzo dan Ivan lagi-lagi berantem. Tapi giliran ada Mutiara, mereka pura-pura akur. Jadi sejak kapan lo jadian sama Aurel? Ini loh. Lo suka kan sama Mutiara? Katanya lo tunangannya Sandra. Gak usah munafik deh lo. Yang ada lo yang munafik, bukan gua lah. Jadi cowok tuh kerahnya harus rapi bro. Gitu ya. Lo gak boleh berantakan kayak gini men. Terus sekali-sekali gondrong deh. Keren. Ntar gue coba. Hah? Tadi kalian ngobrolin apaan? Kok kayak berantem? Kedengeran lo sampai dalam? Gak mungkin lah saya ribut sama cowok yang suka sama Aurel. Dan kalian juga Aurel suka sama Ivan. Iya kan? Ngapain juga? Aku berantem sama mantan majikan kamu. Oh, tiba-tiba aja Aurel datang kan Kiss First. Yang pasti bikin Ivan jadi panik. Tapi siapa sangka kalau Aurel masih percaya dengan Ivan. Bahkan Kenzo dan Ivan juga berantem merebutkan Aurel yang akan pulang sama siapa. Kita langsung pulang. Aku anterin. Aku aja gak apa-apa. Gak usah. Sama Kak Kenzo aja. Sama aku aja ya. Karena aku pengen ajak kamu jalan. Mau kan? Sorry ya Kak Kenzo, aku mau jalan bareng Ivan aja. Gara-gara Kenzo yang harus buru-buru meeting dan Kayla yang gak bisa ikut, akhirnya Kenzo terpaksa pergi bersama Mutiara. Masih aja Kiss First, Sandra mencari keberadaan Kenzo. Sampai-sampai dia menghubungi Firman. Aduh, ada-ada aja deh Kiss First. Kalau misalnya Kenzo dan Mutiara terkena masalah, makanya Kenzo dan Mutiara harus mengganti bajunya. Dan masih aja ya mereka berdebat kecil. Ya Allah, astagfirullah. Maaf mas, saya bukan maksud menyiram kalian. Itu anak-anak tuh pada berisik depan rumah saya. Ini saya lagi sakit gigi nih. Maaf ya. Tapi kita udah basah, Pak. Nggak mungkin meeting pakai baju kayak gini nih. Basah, kotor, bau lagi. Mau beli baju juga nggak bakal ada waktunya. Terus gimana dong, Mas? Baju ganti. Ih, Mas Kenzo ternyata suka sama baju-baju kayak gini. Baju-baju yang kembaran, kapelan gitu sama pasangan. Terus ada tulisan-tulisannya. Saya kaget, Mas. Saya mengekspektasikannya Mas Kenzo itu cowok cool yang gak akan mau disuruh pakai begitu-gituan. Mas juga ngapain mau kapelan sama saya? Pertama, baju ini bukan saya yang beli. Kedua, saya juga nggak mau kapelan sama kamu. Baju ganti kamu. Astaga, Kiss First. Benar-benar ya Sandra. Sampai mencari tahu soal Kenzo ke kantornya. Apalagi karena Kayla yang gak memberikan alamat meeting Kenzo. Ya ampun, makin gemes aja Kiss First lihat Kenzo dan Mutiara.
Walaupun berantem, mereka masih aja gemesin ya. Aditya yang baru pulang jadi merindukan keberadaan Mutiara untuk melayaninya. Di lain sisi, Kenzo dan Mutiara sampai di tempat meetingnya. Dan lagi-lagi, baju yang mereka pakai menjadi masalah. Sebelum mereka meeting, mereka masih mengutamakan sholat sebelum meeting. OMG's first. Karena penampilan Kenzo tentunya ditolak oleh kliennya. Yang jelas, ini membuat Kenzo jadi stres. Kenzo, kamu datang ke tempat meeting ini yang sangat penting. Memakai baju seperti itu. Kamu ini anak muda yang gak profesional. Mutiara yang menunggu Kenzo malah disambut oleh Kenzo yang frustasi karena gagal. Siapa sangka MK's first kalau Mutiara kenal klien Kenzo. Bapak kenapa udah ada di sini aja? Bapak kan baru balik dari rumah sakit. Kenapa nggak istirahat dulu, Pak? Mana mungkin saya bisa istirahat. Kerjaan saya banyak. Tapi saya bersyukur bisa ketemu kamu di sini ya. Pak, saya soalnya nemenin Mas Kenzo. Tadi Mas Kenzo habis meeting. Tapi kayaknya gagal deh. Saya mau ketemu sama orang yang punya perusahaan ini. Saya pengen jelasin sesuatu ke dia. Siapa tahu Mas Kenzo dikasih kesempatan lagi. Pak Bobi, pemilik perusahaan ini, Mbak. Ternyata klien Kenzo adalah orang yang dia tolong tadi pagi. Gak hanya itu MK's first, klien itu akan menerima tawaran Kenzo karena Mutiara yang telah menolongnya. Walaupun Mutiara yang menolak imbalannya, tetap membuat Bobby memberikan kesempatan untuk Kenzo. Dan lagi-lagi, mereka disangka pacaran kan MK's first. Kalau anak muda seperti kamu, Mutiara, pacaran sama kamu, mungkin ada sesuatu di diri kamu, Kenzo. Saya bukan... Terima kasih banyak, Pak. Sandra yang melihat Kenzo dan Mutiara menggunakan baju couple-nya membuat Sandra jadi marah. Apalagi melihat perlakuan Kenzo kepada Mutiara. Tapi Miss Kiss jadi baper deh. What? Aku beneran sama Kenzo dan dia sekarang pakai baju couple dari aku. Baju itu kan buat birthday party-nya Sinta. Kamu pakai. Astaga MK's first. Ketika Kenzo meninggalkan Mutiara, Sandra mengambil kesempatan dan langsung marah-marah kepada Mutiara. Setiap saya mau ke kantor Kenzo, saya mau ketemu sama Kenzo, pasti selalu ada kamu yang deket dia. Kenapa ubur-ubur? Mbak, sabar. Saya di sini itu bukan atas kemauan saya. Saya itu dipaksa. Pede banget. Dengar ya, Kenzo tuh nggak mungkin maksa kamu. Jadi emang kamu aja kali yang caper. Kamu just admit it. Akuin aja. Enggak, tapi enggak, itu semua nggak bener. Ngeyel banget sih jadi orang.
what? Saya nggak mau ngomong lagi sama kamu. Mendingan kamu sekarang pergi dari sini. Pergi yang jauh. Dulu aja waktu saya masih jadi ART, saya nggak mau diginin sama Mbak. Terus apa yang bikin Mbak berpikir kalau sekarang saya mau diginin sama Mbak? Mbak, bisa stop nggak ngeremehin saya? Jangan ngerendahin saya mulu. Siapa sangka M-Kiss first kalau Mutiara berani melawan Sandra. Sandra udah kelewatan banget selama ini. Dan tentunya M-Kiss first, Sandra jadi marah-marah sama Firman, alias Firman yang namanya palsu. Di lain sisi, Rianti senang karena adiknya yang sukses, apalagi karena fasilitas yang akan dikembalikan. Tapi karena mendengar nama Mutiara membuatnya jadi kesal. Aduh, masih aja ya Mutiara dan Kenzo masih berdebat. Makasih ya, Mas. Saya juga udah makasih udah yakinin Pak Bobi. Hah? Kenapa, Mas? Saya kurang dengar. Kok ngomongnya nggak jelas dan bisik-bisik ya, Mas? Karena kesuksesan Aditya membuat Rianti harus berterima kasih kepada Mutiara, bahkan memberikannya hadiah. Tiba-tiba aja karena telepon nama samaran di HP Aditya membuat Rianti jadi curiga. Tapi dia tetap takut kalau fasilitasnya akan diambil lagi. Ya ampun, M-Kiss first. Kenapa ya? Miss Kiss dibikin baper deh melihat Mutiara dan Kenzo. Walaupun masih gengsi, mereka tetap lucu kok. Nah, buat M-Kiss first yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.